Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Saring Sebelum Sharing. Kita akan membaca dari Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang dipercaya sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas adalah rekan sekerja Paulus dan saksi mata dari beberapa kejadian yang berkaitan dengan Paulus. Sebagai seorang penulis, Lukas memberi perhatian besar pada kebenaran suatu informasi. Ia tidak asal menulis tentang Yesus dan ajaran-ajarannya, tetapi berdasarkan penyelidikan atas berita-berita yang telah ia terima, sekalipun ia menerimanya dari saksi mata dan pelayan firman seperti tertulis di ayat yang kedua. Perlu diketahui, Lukas bukanlah termasuk salah satu dari 12 murid Yesus yang mengikuti pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Untuk menjamin supaya berita itu bisa dipercaya, Lukas melakukan penyelidikan dengan seksama, baru kemudian membukukannya dengan teratur. Tindakan Lukas ini mengajarkan kehati-hatian dan kecermatan. Tidak semua kabar yang didengar itu benar. Tidak semua berita yang diterima itu lengkap dan memberikan gambaran yang utuh tentang suatu peristiwa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kesediaan untuk menyelidiki kebenaran suatu informasi dengan seksama sebelum mempercayainya, apalagi menyebarkannya. Saat ini, berita tentang apa saja bertebaran di mana-mana lewat media sosial dan dengan sangat mudah kita dapatkan. Frasa atau kalimat saring sebelum sharing adalah menjadi nasihat agar kita tidak asal membagikan informasi yang belum tentu kebenaran atau manfaatnya. Nasihat itu menjadi makin penting pada saat ini karena setiap hari, bahkan setiap saat, kita menerima berbagai informasi dan dengan mudah kita membagikan informasi itu, semudah menggerakkan jari jemari di atas gawai. Pada masa kini dikenal istilah hoak yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti informasi bohong. Informasi bohong itu ada beberapa kategori. Ada informasi tidak benar yang tidak sengaja disebarkan. Ada juga informasi tidak benar yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan, menyerang, dan menjatuhkan orang lain. Selain itu, ada informasi yang memiliki unsur kebenaran, tetapi dikemas sedemikian rupa. Istilah zaman sekarang adalah digoreng untuk merugikan pihak tertentu. Dengan belajar dari Lukas, kita perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan dalam hidup kita. Setiap kali kita menerima informasi, harus kita selidiki dahulu dengan seksama. Jangan terburu-buru untuk menyebarkannya atau menanggapinya dengan reaksi yang penuh emosi. Jangan sampai kita terpancing oleh judul yang heboh, sehingga tanpa sadar kita menyebarkan hoak. Saringlah info yang kita dengar atau kita baca, supaya mulut dan jari kita tidak menjadi sumber ketidakbenaran, bahkan sumber malapetaka bagi orang lain. Justru kita harus menjadi sumber kabar baik yang menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Sampaikanlah berita-berita atau tulislah berita-berita atau tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang berguna, yang menyampaikan kabar baik, berita Injil, dan yang memuliakan Tuhan, sehingga orang yang menerima atau membaca apa yang kita tulis itu
diberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana, yang bisa menjadi pemberita kabar baik ya Tuhan. Hindarkan kami dari kecenderungan, keinginan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak baik, yang menyerang, yang menjatuhkan orang lain Tuhan. Tolong supaya hidup kami bisa menjadi berkat. Tulisan kami, apa yang kami katakan, apa yang kami beritakan bisa memberkati banyak orang. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.